Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abi Alfianda dengan nomor induk mahasiswa 2000754 dari kelas PKNA 2020. Dalam video kali ini, saya akan membahas implementasi konsep, generalisasi, dan teori ilmu politik. Konsep ilmu politik meliputi diantaranya kekuasaan, negara, pemerintah, pengambilan keputusan, kebijakan umum, dan pembagian. Di sini, saya akan membahas konsep ilmu politik yaitu kekuasaan. Kekuasaan merupakan kewenangan yang bisa didapatkan oleh seseorang atau kelompok untuk menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Kewenangan tidak bisa dijalankan melebihi kewenangan yang didapat. Unsur-unsur kekuasaan terdiri dari beberapa hal. Salah satunya adalah wewenang. Wewenang merupakan kekuasaan yang resmi, mengandung keabsahan atau legitimasi melalui suatu proses pengangkatan atau adanya surat tugas. Contoh implementasi dari wewenang yaitu seorang atasan dari sebuah perusahaan mempunyai hak dan kewajiban menegur karyawannya ketika melakukan sesuatu yang menyalahi aturan. Misalnya dengan teguran secara lisan maupun tulisan dalam bentuk surat peringatan. Generalisasi politik. Berikut ini beberapa contoh generalisasi yang berkenaan dengan politik sebagaimana ditulis oleh Banks dan Clegg. Yang pertama, di dalam setiap masyarakat dan lembaga, peraturan dan hukum tumbuh untuk mengendalikan tingkah laku para individu warganya. Para individu biasanya mengalami salah satu jenis hukum apabila penguasa berhasil menangkap mereka karena melanggar hukum. Yang kedua, para penguasa cenderung menolak setiap perubahan yang dirasakan akan mengurangi kekuasaan dan pengaruh mereka. Dan yang ketiga, konflik timbul dalam suatu sistem politik apabila para individu atau kelompok mempunyai tujuan yang bersaing dan mengartikan hukum secara berlainan. Teori politik. Menurut Thomas P. Jenkins, teori politik dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, teori-teori normatif. Kelompok teori ini mencakup semua teori yang mempunyai dasar moral dan menentukan norma-norma politik. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah filsafat politik, teori politik sistematis, ideologi politik. Dan yang kedua, teori-teori fenomena. Kelompok ini menggambarkan dan membahas fenomena dan fakta politik dengan tidak mempersoalkan norma-norma dan nilai-nilai. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.